Okay, so tapi currently the situation in Indonesia itu untuk mendapatkan listrik tadi selain dari batu bara, tapi pasti kan ada di mix dong supaya nggak batu bara semua. Itu yang disebut energy mix. Energy mix. So itu yang dilakukan oleh PLN juga. PLN dalam merespon Paris Agreement tadi kan saya menyampaikan ada kamar perlindungan lingkungan, kehutanan, kita reboisasi semua sehingga CO2 bisa diserap, itu juga effort. Tapi ada yang di sektor energi dan kita tahu bahwa PLN tadi Kak Chun mengatakan PLTU-nya banyak menyumbang emisi. Hampir lebih dari 3-4 tahun belakangan kami ini dituntut oleh stakeholder untuk merespon situasi ini pada akhirnya itu sensitif banget ya karena kami di sisi korporasi tentu ada filosofinya. Kalau kami memaksakan diri tentu yang akan babak belur adalah kondisi keuangan kami sustainability keuangan PLN akan di question, terus juga sistem keamanan keselamatan sistem kita bagaimana, dan banyak hal yang menjadi pertimbangan bagi PLN dalam memutus itu Jadi kalau terkesan PLN tidak responsif, PLN lambat, itu tidak benar Di dalam kami mengkaji secara serius, kami membuat simulasi secara serius, simulasi teknis, simulasi keuangan, simulasi bagaimana kebijakan law and regulationnya gitu. Kami dengan triangle approach ini kita exercise, kita lakukan pendalaman, eksplorasi di sana, dan akhirnya PLN sampai pada satu konsep yang disebut ARED 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 Accelerated Renewable Energy Development. Apa itu? Itu adalah sebuah konsep di mana kita secara ekspansif mengedepankan energi hijau. Jadi future power plan of PLN itu akan didominasi sekitar 75% itu akan berbasis green energy yang terdiri dari apa itu ada hydropower, ada geothermal, ada wind turbine power, ada solar PV, dan juga some dari nuklir gitu. Nah ini kalau dikumulasiin 75% The rest itu adalah dari gas. Mengapa gas sebagai fosil masih diperlukan? Karena memang Kak Chun, ini ilustrasi sederhana Kalau tidak ada gas ini, pembangkit gas ini fast respon. Jadi responnya cepat. Kalau sistem membutuhkan, dia akan cepat naiknya. Nah, kalau batu bara harus manasin air dulu di boilernya, agak takes time kan gitu Ini dibutuhkan gas turbine, ini diperlukan. Misalnya di daerah sini, Kalibata di sini, kita pasang PV rooftop di atap ini. Sekarang cerah ini, matahari bersinar. Tahu-tahu 3 jam kemudian ada awan. Nah, kalau nggak ada gas, nggak ada baterai energy storage system, bisa kolaps sistem kita, Kak Chun, gitu. Jadi bicara listrik ini goib, dia nggak kelihatan, tapi kalau terganggu bisa terjadi blackout, mati lampu. Goib, iya. Saya baru pulang dari Solo kan, waktu listrik pertama kali ada di Solo tahun 1923. Itu dalam bahasa Jawa begitu sulitnya merumuskan kata listrik, ditulis dalam bahasa Jawa, yang megang mati, sing demek mati. Nah itu artinya, jadi saking susah goib ini. Pokoknya kalau mbok pegang mati, itulah listrik gitu. Jadi seperti itu. Dealing sama benda yang goib ini, misalnya tahu-tahu awan gitu, tahu-tahu kincir anginnya berhenti. Gimana gitu. Jadi kalau nanti ada yang bertanya, kok PLN masih bakar fosil? Ya inilah yang paling realistis. Jadi 75% kami komit green, the rest itu adalah masih dari fosil itu. Fosil dan baterai energy storage. Baterai itu kalau siang matahari banyak kami simpan, kalau ketutup matahari langsung baterainya dirilis. Itu pakai sistem smart namanya. Smart system. Nah, jadi sekarang nggak bisa pakai manual, telepon, ada awan,
tolong nyalain baterai. Oh, delay tuh, nggak bisa. Semua udah pakai digital, udah pakai information technology. Forecast cuaca semuanya harus menjadi digitalized dan berbasis pada teknologi. Minggu depan, 2 hari lagi, 1 hari lagi, 3 jam lagi itu makin presisi. Awan itu diikuti, angin itu sudah tahu datang atau dia tidak datang. Ini saat ini udah begitu tuh? Belum. Ini butuh investasi, Kak. Ini duit semua. Mau kita layani ini. Ya enggak, dari mana duitnya gitu. Sementara tarif belum boleh dinaikkan. Iya, itulah namanya trilema tadi. Mau sustain, mau affordable, mau infrastruktur cukup, kan susah. Makanya Mas Didi ini agak-agak udah rambut putih kalau mikirkan hal itu. Sakit kepala. Gitu. Tapi going back to what you mentioned tadi, bahwa PLN itu dianggapnya lamban, enggak loh, Mas Didi. PLN itu saya I vouch gitu ya, saya bisa berani bilang bahwa sekarang ini enggak lama kayak dulu. Oh gitu. Iya, itu saya heran. Iya, kalau pelayanan konsumen kita beneran berproses bagus. Beneran. Jadi itu kan di room kan ini ibu saya sakit ya. Iya. Jadi harus pakai alat gitu. Terus mati lampu kan. Kita nggak ada genset. Wah, gimana nih mati lampu? Cuman punya kita sendiri. Kita telepon dong PLN. Iya, 123 ya. Langsung datang. 5 atau 15 menit datang. Exactly. Itu transformasi kami. Keren. Karena itulah meskipun kami masih di pasar sesuai Undang-Undang Dasar 1945 bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara, kami dalam kerangka itu, tapi behavior kami itu sudah memberikan pelayanan terbaik. Bagus. Tadi Mas Didi menyampaikan bahwa ada peran teknologi seperti digitalisasi dan AI. Ini bagaimana peran PLN dalam mendukung pencapaian energi yang lebih berkelanjutan dengan adanya digitalisasi dan AI ini? Iya, jadi ketika kita menggunakan fosil energi primer seperti gas, batu bara, ya, atau BBM sekalipun, relatif sistem kita itu bisa stabil, Kak Cut. Jadi bakar berapa, hasil berapa itu kehitung lah, ketaker lah bahasa awamnya ya, pasti segitu gitu. Tapi bicara energi baru dan terbarukan khususnya agak lain ceritanya ini. Kita nggak tahu ada awan nutupin matahari, tahu-tahu anginnya mati gitu ya. Ini yang force majeure Iya, tapi kan di teknik nggak bisa kita bilang mati angin terus kita minta maaf ke pelanggan, kan nggak boleh. Kan? Pelanggan kan taunya bagaimana ini dapat listrik terus, murah lagi kan gitu ya. Nah, disinilah mungkin imajinasinya seperti ini. Dulu waktu nenek moyang kita menemukan roda, mereka kan berteriak, Eureka, I find it, gitu kan. Akhirnya dengan roda itu yang sampai hari ini nggak berubah bentuknya, gitu. Makanya don't reinventing the wheel, karena memang itu kan jadi motto gitu ya roda ya segitu. Mereka bisa bawa sesuatu yang berat menjadi lebih ringan karena menggelinding. Begitu nambah ilmunya bawa manusia, begitu dibawa manusia pinggangnya sakit, Kacut, karena dulu belum ada per itu, pegas itu kan. Jadi turun dari gerobak pasti pinggangnya sakit kan gitu ya. Iya, betul. Terus nambah ilmu, dikasih kuda, dikasih sapi, dikasih kerbau, makin cepat gitu kan. Sakit pinggang kan, jalan jangan dibayangin jalan hotmix kayak sekarang, itu batu-batu jalan kan. Sakit pinggangnya kan. Jadi penemuan roda itu masih menimbulkan residu sakit pinggang, kan? Sama-sama EBT ini menemukan EBT, solar PV, ya, wind itu menimbulkan sakit kepala. Kalau anginnya mati gimana? Kan gitu. Kembali ke roda tadi, ditemukanlah per. Nah, awalnya ditaruh di kusir doang tuh, di kursinya kusir. Nah, kusirnya enak, kan gitu kan, nggak sakit pinggangnya, penumpangnya masih sakit, ya kan?
Nah, akhirnya roda di penumpang tuh dikasih per daun itu ya. Sampai sekarang ilmu pegas itu ada suspensi itu kan. Suspensi ya. Sama kira-kira di energi terbarukan. Kita butuh per tadi. Begitu geronjalan gini, sistem tetap stabil. Gimana caranya? Nah, kira-kira ilustrasinya seperti itu. Nah, caranya adalah kita harus membuat sebuah sistem yang lebih smart. Begitu angin nggak ada, begitu awan nutup matahari, dia udah kasih kode-kode tuh. Secara digital, secara information technology, secara artificial intelligence, dia sudah berkomunikasi. Nah, ini harus smart namanya. Smart. Namanya juga smart. Smart. Harus smart power system. Nggak bisa lagi yang mohon maaf, yang stupid gitu. Atau yang biasa-biasa saja. Mikir dulu gitu. Iya, yang mikir dulu. Nah, keburu mati kan, ngidupin lagi susah kan gitu. Nah, jadi smart power system itu basisnya adalah teknologi information ya. Nah, makin ke sini nanti itu akan makin masif dan itu butuh investasi. Iya, betul. Jadi bisa dipahami ya. Iya, jadi ya kembali lagi kenapa you mention waktu di awal adalah cost tadi. Cost concern. Cost concern. Nah, begitu ada sistem teknologi information ini bermain, dia akan kode langsung ke pembangkit-pembangkit fast respon tadi, seperti gas. Pembangkit gas langsung ngegas itu. Begitu tutup awan dia langsung cus. Baterai energy storage atau BESS itu akan merespon, mengisi kekosongan dari awan yang ketutup tadi, angin yang hilang tadi. Kalau nggak ada sistem yang smart tadi, ada delay, a second aja udah collapse sistem ini. Tapi now you have that system already. Kita belum sampai ke sana. Itu butuh investasi yang tidak sedikit. We are on the way. Negara yang sudah semua dalam proses ya. Iya, negara di Australia kan sistemnya state based ya. Di North South Wales itu sudah, di Victoria sudah sebagian. Jadi baru sebagian tapi at least sudah ada tapi baru sebagian. Iya. Karena mahal ini, tidak murah. Di mana Indonesia belum. Iya, kita dalam proses. Kayaknya kita harus membuat suatu campaign tentang hal ini kali ya. Iya, harus tahu publik bahwa makanya kami sangat hati-hati ketika memaksa PLN untuk segera menjadi green. Tidak sesederhana itu. Banyak persoalannya. Kalau harganya boleh sesuka-suka kami sih, kami gas aja. Cuma kan semua regulated gitu. Kami kan jual listrik nggak boleh sembarangan harganya. Ditentukan government. That's why kan ada dengar-dengar tuh bahwa ini gimana sih nih the implementation of Paris Agreement kok lama ya? Dia bilang agak slow, slow to action. Karena memang tidak seindah ucapan. Realitanya itu nggak seperti itu. Tapi ini bukankah kalau setiap tahun tuh ada meeting, nama COP ini gitu, lagi berlangsung di Azerbaijan, di Baku. Itu kan ada progresif dari ada. Indonesia juga ada progresif. Dan mereka makin menggunakan instrumen fiscal disincentive. Seperti misalnya, kalau kamu nggak nurut dengan green ini, barangmu masuk ke Eropa akan kami kenakan pajak yang lebih tinggi. Jadi ya pilihan terserah kamu. Mau nggak ada ekspor ya silakan. Tapi kalau mau ada cuan ekspor, sumbernya harus hijau. Jadi instrumen hukum internasional publik sekarang sudah mulai membuat klausul-klausul yang sifatnya binding. Karena serem juga tuh kalau pernah lihat nggak yang ilustrasi di mana ada anak sama bapaknya ini ditandus kering. Itu kering bapaknya semua. Banyak duit, anaknya ngirup oksigen pakai tabung. Apa artinya US dollar kalau pada akhirnya generasi penerus kita harus menganggap oksigen yang kita hirup secara gratis hari ini akan menjadi currency yang mahal. Itu sedih saya lihatnya tuh. Iya, itu gambaran yang provokatif itu, tapi it's real. It's real, benar. And it's happening gitu kan. It's happening. Tapi kita berharap itu tidak terjadi lah. Insya Allah Insya Allah karena ada Pak Didi PLN.